Anda masih menyaksikan Merah Putih di Nusantara TV, saya Doni The Kaiser. Dan saatnya sekarang kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang ada di studio untuk boleh menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh berdiri. Dengan siapa? Nama saya Ratu. Pertanyaan saya, Mbak Ratu, mahasiswa, kerja? Oke, di mana? Di STAI Persis Jakarta. Ambil jurusan apa? Komunikasi dan penyiaran Islam. Asik, saya juga anak komunikasi loh, dulu. Oke, silakan, ada pertanyaan? Pertanyaannya, sistem satu pintu yang baru digagas oleh Kementerian Pekerja Migran itu bagaimana mekanismenya? Dan apakah itu justru malah membuat para calon pekerja migran semakin sulit untuk mendaftar? Terima kasih. Ada niat mau mendaftar atau gimana? Belum. Oh belum, oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Ratu. Ini langsung ditujukan ke Pak Eko ini, silakan Jenderal. Terima kasih Mbak siapa? Ratu. Mbak Ratu. Jadi sistem satu pintu itu bukan malah mempersulit sebenarnya, itu malah akan mempercepat prosesnya. Karena kalau satu pintu itu kan satu kegiatan itu tersistem. Jadi tersistem, jadi tidak melalui birokrasi. Contoh misalnya, kalau saya gambarkan sekarang, misalnya dia daftar ke kita, ke BP2MI. Setelah daftar, nanti mau bikin paspornya ke mana? Ke imigrasi. Jadi perlu transport lagi, biaya untuk transport transmigrasi. Terus masih perlu imigrasi, terus perlu visa. Terus ke perjanjian kerja dan seterusnya. Makanya termasuk pendataan juga ke depannya sama Pak Yuda juga bikin itu di sistemnya nanti sampai ke Pak Yuda itu mengetahui berapa yang dipulangkan, berapa yang masalah itu nanti di situ. Jadi satu pintu itu nanti bukan mempersulit birokrasi, tujuannya untuk mempercepat birokrasi dan memangkas daripada calo-calo tadi. Atau proses tadi, kalau misalnya dari BP2MI misalnya daftar, contohnya, atau dari BP3 daftar, mau ke tempat lain perlu biaya, perlu tambahan kos. Lah itu dengan satu pintu, harapannya bisa memperpendek birokrasi dan mengurangi calo-calo itu. Itu harapannya seperti itu dari Pak Menteri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Terjawab ya Mbak Ratu ya? Oke, tolong sebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain ya, biar ini bagian dari edukasi masyarakat kita. Bapak-bapak panelis yang luar biasa, sebelum mengakhiri saya memberikan kesempatan bagi Anda masing-masing untuk memberikan pernyataan penutup ya, masing-masing 1 menit ya. Ini bukan debat calon kepala daerah, meski formatnya mirip-mirip. Saya silakan ke Mas Wahyu dulu. Ya, saya kira sebenarnya Indonesia sudah punya modalitas ya di dalam upaya memberikan perlindungan pekerja migran. Kita punya Undang-Undang PPMI, Undang-Undang 18 tahun 2017, safeguard-nya adalah Undang-Undang TPPO. Secara internasional kita meratifikasi konvensi pekerja migran, tapi saya kira yang perlu dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan modalitas itu. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana kalau tadi misalnya ada idealisasi untuk melakukan penempatan melalui satu pintu, sebenarnya mulai dari bottom up. Apakah mulai dari desa, dari kabupaten itu sudah punya kesiapan? Karena yang terjadi sekarang, karena pengalaman konkret sekarang, penempatan pekerja migran kan pengalaman lamanya adalah sentralisme. Padahal sekarang yang dibutuhkan adalah desentralisasi. Karena mereka berangkat dari desa, desanya seharusnya punya peran. Demikian juga kabupaten. Jadi modalitas itu juga harus dibarengi dengan ownership yang dimiliki. Mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, tentu juga masyarakatnya. Nguwongke calon pekerja migran. Itu juga menurut saya juga penting. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Bung Ervan. Silakan catatan Anda. Baik, terima kasih. Kita harus mengapresiasi dan menghormati para pekerja migran kita yang telah berkontribusi juga untuk negara ini. Tetapi catatannya harus melalui prosedur, melalui jalur resmi pemerintah, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan harapan kita, apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat Indonesia itu tidak menjadi korban pekerja migran ilegal, yakni dengan melakukan edukasi melalui sosialisasi baik oleh pemerintah maupun oleh keluarga. Kemudian bagaimana pemerintah daerah
membangun balai latihan kerja. Di sana diberikan keterampilan sehingga mereka bisa didistribusikan pada lapangan pekerjaan yang ada di daerah atau bahkan mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana pemerintah berani mengambil sebuah langkah strategis dengan mendatangkan investor di daerah sehingga para masyarakat kita banyak tersalurkan di sana sehingga kita mengurangi mungkin para pekerja ini pergi ke luar negeri. Demikian itu yang kita harapkan. Oke, Terima kasih. menarik. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kami hanya berpesan kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Saya mengajak dan mengimbau untuk bekerja melalui prosedur yang benar. Karena efek dan risikonya yang bekerja melalui penempatan yang non-prosedural itu efeknya sangat berbahaya. Eksploitasi, baik itu tenaga, jam kerja, dan penganiayaan dan lain sebagainya di negara tujuan atau di tempat memberi kerja yang merugikan daripada pekerja migran Indonesia. Jadi berharap kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri melalui jalur yang prosedural. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Pak Yuda. 3 hal, Mas Doni. Ya. Pertama, tadi kita sudah bahas statistik kasus yang selalu tinggi dan kemudian ternyata sebagus apapun kinerja kita menyelesaikan kasus, penambahan kasus baru justru lebih tinggi. Nah, satu hal, kita tidak dapat lagi menggunakan pendekatan pemadam kebakaran. Kita harus mulai melihat permasalahan secara lebih komprehensif. Ya. Kita addressing the root causesnya, akar masalahnya. Jadi pendekatan hulu ke hilir itu harus komprehensif kita lakukan. Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 disebutkan bahwa pelindungan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah. Ya, selama ini kan kita fokus ketika kasusnya pop up muncul selama. Nah, proses pelindungan itu harus sudah dimulai sejak dari hulu. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan public awareness campaign. Ya, kesadaran masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak ya, untuk bekerja ke luar negeri. Itu tentu niatan yang baik. Namun pastikan berangkat lewat jalur yang aman. Ya. Tadi Mas Wahyu sebutkan, migrasi yang aman, reguler, dan teratur. Jadi kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan kepada masyarakat ya untuk memastikan bahwa mereka berangkat dengan cara yang benar ya, dan kemudian di sana dapat terlindungi. Pelindungan utama adalah pelindungan diri sendiri melalui prosedur yang benar. Yang ketiga adalah kolaborasi. Tadi dalam diskusi kita malam hari ini kita sudah lihat bahwa isu ketenaga kerjaan ya pekerja migran kita yang di luar negeri ini kan kompleks sekali ya. Tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Jadi kita perlu kolaborasi bersama, ya, Pentahelix, pemerintah, ya, teman-teman LSM, ya, akademisi, media. Ya. Terima kasih ini untuk Kabar Merah Putih yang sudah memberikan ruang kita berdiskusi dan juga teman-teman pekerja migran itu sendiri. Ya, kita perlu libatkan, ya, sehingga pendekatan kita tidak lagi piecemeal. Ya, pendekatan kita komprehensif dalam Oke, iya. Itulah tugas kita, media, dan kita semua. Kami mempertemukan Anda semua dalam forum ini. Untuk apa? Kolaborasi. Tentunya kita tidak ingin bahwa kasus soal pekerja migran Indonesia berhenti hanya pada soal statistik saja. Jangan lupa, mereka ini satu warga negara Indonesia. Wajib negara hadir melindungi mereka. Dan yang kedua jangan lupa, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis. Jenderal Eko, terima kasih sudah bersama kami. Bung Ervan, terima kasih. Mas Wahyu, terima kasih. Matur nuwun Mas. Pak Yuda, terima kasih. Sukses buat Anda semua. Ya Mas Wahyu, tetap semangat. Pak Eko, tetap semangat. Bung Ervan. Kami akhiri sampai di sini program Merah Putih. Jangan lupa saksikan terus Merah Putih hanya di Nusantara TV setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka! Mari Bapak-bapak kita berkumpul.